Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan Bu Esti dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pada pelajaran kita yang pertama, kita akan membahas tentang perkembangbiakan makhluk hidup, khususnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Tapi sebelumnya, kita ingat-ingat lagi ciri-ciri makhluk hidup. Di antaranya adalah memerlukan makanan, bernafas, bergerak, tumbuh, mengeluarkan zat sisa, beradaptasi, dan berkembang biak. Jadi, berkembang biak adalah merupakan salah satu ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa sih makhluk hidup itu berkembang biak? Apa tujuannya? Nah, tujuan makhluk hidup berkembang biak adalah supaya jenis atau spesiesnya tidak punah, supaya jenis atau spesiesnya tetap ada dan tetap lestari. Oke, kita mulai ya, kita bahas perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi dua. Ada perkembangbiakan secara vegetatif, ada juga perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara vegetatif dibagi dua. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dan secara vegetatif buatan. Yang akan kita bahas kali ini adalah perkembangbiakan secara vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan secara vegetatif artinya makhluk hidup itu berkembang biak dengan menggunakan bagian dari tubuhnya sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah membelah diri. Perkembangbiakan makhluk hidup secara membelah diri ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki satu sel saja. Dia akan membelah dari satu menjadi dua. Contohnya adalah pada tumbuhan euglena. Jadi tumbuhan euglena ini bisa ditemukan di perairan dan ini termasuk makhluk hidup mikroskopis ya, artinya hanya bisa dilihat di bawah mikroskop. Nah, ini dikatakan tumbuhan. Kenapa dikategorikan ke dalam tumbuhan? Karena dia memiliki klorofil. Jadi dalam biologi itu kalau suatu makhluk hidup itu memiliki klorofil, maka akan digolongkan ke dalam tumbuhan. Nah, ya contoh ini euglena ini dari satu kemudian menjadi dua. Oke. Ada lagi yang lain yaitu fragmentasi. Jadi kalau tadi membelah diri itu hanya terjadi pada makhluk hidup yang bersel satu atau pada tumbuhan yang bersel satu. Kalau fragmentasi ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki selnya lebih dari satu atau bersel banyak. Contohnya adalah Spirogyra. Jadi ini juga terjadi pada tumbuhan yang mikroskopik juga ya, hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Jadi kalau kita lihat ini selnya ada beberapa sel ya, kemudian dia itu patah, jadi membelah diri ya istilahnya. Tapi kalau selnya banyak istilahnya jadi fragmentasi, jadi beberapa bagian dan bagian-bagian ini menjadi individu baru. Selain fragmentasi, ada perkembangbiakan tumbuhan dengan menggunakan spora. Spora itu berupa serbuk ringan yang berfungsi untuk memperbanyak tumbuhan. Contoh yang berkembang biak dengan menggunakan spora. Yang pertama adalah lumut. Nah, lumut ini berkembang biak menggunakan spora. Ini ada sporangiumnya. Di dalam sporangium itu nanti ada sporanya. Nah, suatu waktu sporanya itu lepas, kemudian bisa dibawa air atau dibawa angin, dan dia nanti menempel di tempat tertentu. Dan kalau tempat tertentu itu ideal untuk si lumut itu tumbuh, maka dia akan menjadi tumbuhan atau lumut yang baru. Contoh lain adalah paku. Nah, kalau kalian lihat di bawah daun paku itu ada titik-titik ya, bintik-bintik hitam. Nah, ini adalah sporanya. Ini alat perkembangbiakannya. Kemudian contoh lain adalah suplir. Nah, sama, suplir ini di ujung-ujung daunnya juga ada bintik-bintik hitam. Nah, ini adalah sporanya. Oke, berikutnya tunas. Nah, ini sudah umum ya. Jadi tunas itu berasal dari tubuh induk kemudian menjadi individu baru. Nah, contohnya adalah pisang. Pisang ini memiliki tubuh induknya memiliki tunas di bawahnya dan dia nanti menjadi individu
baru. Selain pisang, ada bambu. Kemudian ada juga tebu. Ya, ini adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas. Ada juga yang namanya tunas adventif. Ada tunas adventif daun, artinya tunasnya muncul di daun. Contohnya adalah cocor bebek. Nah, pada ujung-ujungnya ini muncul tunas yang akan nanti jadi individu baru, akan menjadi cocor bebek yang baru. Contoh lain adalah Wijaya kusuma. Tumbuhan Wijaya kusuma ini di ujung daunnya juga tumbuh individu baru. Nih. Selain tunas adventif daun, ada tunas adventif akar. Jadi tunasnya muncul dan tumbuh pada akar. Contohnya adalah tumbuhan sukun. Kita lihat di akarnya ini tumbuh tunas-tunas calon individu baru. Oke. Perkembangbiakan berikutnya secara vegetatif alami yaitu umbi lapis. Umbi adalah cadangan makanan ya. Jadi pada umbi lapis ini daun-daunnya menebal, lunak dan berdaging. Contoh umbi lapis adalah bawang. Jadi segala macam bawang ya. Bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Nah, ini kelihatan ya. Ini adalah umbi lapisnya. Nanti umbi lapis ini akan tumbuh menjadi calon individu baru. Nah, yang lain contohnya adalah bakung, kemudian tulip, sama ada umbi lapisnya. Ini tulip, ini bunga khas dari negara Belanda. Oke, berikutnya umbi batang. Nah, kalau tadi umbi lapis itu daun yang menggembung ya. Nah, sekarang bagian batangnya yang membengkak dan berisi cadangan makanan dan memiliki tunas. Contohnya apa? Kentang. Nah, kentang ini adalah umbi batang. Ini tertanam di tanah ya. Ini batangnya menggembung berisi cadangan makanan dan memiliki tunas sebagai alat perkembangbiakannya. Kemudian ada ubi jalar ya, atau hui ya. Ada juga gembili. Nah, kemudian ada umbi akar. Jadi ini bagian akar yang membengkak berisi cadangan makanan. Ini juga sebagai alat perkembangbiakannya wortel contohnya. Kemudian lobak dan singkong. Ini adalah contoh-contoh umbi akar. Kemudian rizoma atau disebut juga akar tinggal atau akar rimpang. Tapi sebetulnya dia bukan akar ya, sebetulnya dia batang yang tumbuhnya menjalar di bawah permukaan tanah. Makanya disebutnya adalah rizoma. Nah, contohnya jahe, kemudian kunyit, dan lengkuas. Contoh lain kencur, temulawak ya, itu adalah contoh-contoh rizoma. Jadi dia itu akar yang menjalar di bawah permukaan tanah. Yang bagian yang ke atasnya adalah daunnya ya, yang muncul di permukaan tanah itu daunnya. Justru si batangnya itu dia menjadi alat perkembangbiakan dan tertanam di dalam tanah. Oke, berikutnya geragih atau stolon. Geragih atau stolon ini adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Kalau tadi rizoma itu di bawah permukaan tanah. Kalau geragih atau stolon ini adalah batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah stroberi, kemudian pegagan atau disebut juga antana. Nah, kita lihat ya stolonnya nih atau geragihnya. Nih, batang yang menjalar di atas permukaan tanah. Jadi ini nih alat perkembangbiakannya stroberi atau pegagan. Nah, 10 dulu ya. Nah, kita review lagi tadi perkembangbiakan tumbuhan. Ada yang vegetatif, ada yang generatif, ada yang alami, ada yang buatan. Nah, perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif, ada yang vegetatif alami, ada yang vegetatif buatan. Vegetatif alami kita bagi-bagi lagi ya. Ada yang membelah diri, contohnya
tadi apa? Euglena. Kemudian fragmentasi, contohnya Spirogyra. Kemudian ada spora, contohnya lumut. Kemudian tunas, contohnya pisang. Kemudian tunas adventif. Tunas adventif itu ada yang tunas adventif daun, misal pada cocor bebek. Kemudian ada yang tunas adventif akar. Tadi contohnya adalah sukun. Kemudian ada yang menggunakan umbi. Ada umbi akar, contohnya wortel. Kemudian ada umbi batang, contohnya kentang. Ada umbi lapis, contohnya adalah bawang. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami, contohnya lagi adalah rizoma atau akar rimpang atau akar tinggal, contohnya jahe. Kemudian ada lagi yang terakhir adalah stolon atau geragih, contohnya adalah stroberi. Nah, itu saja cara-cara perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Yang secara vegetatif buatan akan dibahas pada video berikutnya. Jadi, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dan mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.